langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga depannya Dapat? Ya, aja. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum illa muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, siang hari ini Allah senantiasa memberikan kenikmatan dan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, yang patut kita syukuri dan selalu panjatkan rasa syukur kita itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di antara keberkahan ataupun juga kemudahan yang Allah berikan kepada kita adalah memudahkan kita untuk berjalan menuju majelis-majelis ilmu yang insya Allah yang akan seperti halnya yang akan kita jalankan hari ini. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran tentang kitab Umdatul Ahkam min Kalam Khairil Anam yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Al-Ustaz Muhammad Ali Yafi. Insyaallah melanjutkan yang materi yang telah berlangsung sampai saat ini, majelis yang ke-24. Masya Allah ya. Sebenarnya ini kita memohon kepada Allah keistiqomahan dan senantiasa untuk memudahkan kita untuk menghadiri majelis ini yang sebenarnya akan panjang misalnya. Untuk satu kitab ini pun juga akan panjang. Tapi kita memohon kepada Allah senantiasa meringankan langkah kita, meringankan hati kita, kemudian juga menumbuhkan keikhlasan dalam tubuh kita untuk senantiasa mengharapkan tidak lain hanya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, karena waktunya sudah sampai, jadwal kita sambil menunggu ikhwan-ikhwan yang lain, mari kita mulai pelajaran kita ini. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana di hari ini kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga
kita masih bisa duduk bersama di dalam majelis ilmu ini yang insya Allah berkahi. Ya Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya untuk selalu istiqomah, untuk selalu lurus, untuk selalu di dalam koridor-koridor Islam, ya, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, Allah memanggil kita, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kalian ke Rabb kalian dengan ataupun dalam keadaan kalian ridha dan Allah juga ridha. Ini adalah happy ending daripada kehidupan kita di dunia ini. Itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada jiwa kita untuk berpulang ke pangkuannya, sedangkan Allah ridho dengan kita dan kita juga ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya yaitu kita selalu beristiqomah yang di dalam menuntut ilmu. Ya, ilmu yaitu harus kita cari, harus kita gali. Yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya awam, ya, menjadi orang yang berilmu. Nah, itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu ataupun orang-orang yang mencari ilmu. Ya, semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah angkat derajatnya dan yang berpulang, ya, ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita seperti biasa, ya, kajian rutin kita di dalam kitab Umdatul Ahkam, ya, Umdatul Ahkam bil Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu taala. Dan sudah kita lalui beberapa hadis, kurang lebih 23 hadis, dan akan masuk ke dalam hadis yang keempat, yaitu di dalam bab yang menjelaskan tentang pembatal ya wudu, ya, pembatal wudu. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala al-hadits ar-rabi' wal 20. Hadis yang ke-24. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala an Abbad ibn Tamim an Abdillah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini qala syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah faqala la yansarifu hatta yasma'a sautan au yajidu rihan. Nah, ini pendek hadisnya, semoga langsung hafal dari sini, pulang dari sini langsung hafal semuanya, ya, dijelaskan ke keluarganya, anak-anaknya, ya. Masya Allah, ini la yansarifu hatta yasma'a sautan au yajidu rihan. Yang artinya, perhatikan dulu, dari Abbad ibnu Tamim, ya, ini salah seorang tabi'i, ya, Abbad ibnu Tamim ibnu Zaid an Abdillah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini, an Abdillah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini. Ini sudah pernah kita lalui di hadis sebelumnya. Ada yang tahu hadis itu berapa? Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini. Hadis yang berapa? 24. Oh ya, sekarang 24. Yang kemarin sudah kita lalui. Hadis yang keberapa ya? Abdullah ibn Zaid. Lupa semuanya atau dilupakan?
Pas. Baik, Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini, ini hadis yang ke-8. Ya, dalam kitab Umdatul Ahkam, hadis yang ke-8 menjelaskan tentang kaifiyatu wudu'in Nabi, tata cara wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ketika Abdullah bin Zaid diminta oleh muridnya untuk mencontohkan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah bin Zaid yang melakukan ataupun mencontohkan wudu ya di depan murid-muridnya. Di hadis yang ke-8. Qala syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu asy-syai'a fi shalah. Bahwasanya ada dilaporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang laki-laki itu berhayal, ya, bahwasanya dia itu menemukan sesuatu di dalam sholat, ya, alias buang angin. Ya, di sini makanya di sini tidak dengan sorohah, dengan jelas mengatakan buang angin, tetapi yajidu asyai' fi sholat. Nah, yajidu asyai' fi sholat, menemukan sesuatu di dalam sholat. Maksudnya di sini itu adalah angin, buang angin. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajidu rihan. Janganlah seseorang itu pergi atau keluar daripada sholat, ya, sampai dia mendengar suara ataupun menemukan angin, ya, suara angin yang keluar ataupun menemukan angin yang keluar. Jangan sampai dia keluar dari sholatnya. Nah, di sini Asy-Syaikh di sini menjelaskan, ya, bayan hukmi syakki fil hadath idza kana al-insanu ala thahar. Hadis ini menjelaskan tentang hukumnya ragu, ya, ragu tentang hadas. Tahu hadas ya? Hadas kemarin dibagi berapa? Hadas dibagi berapa? Ada dua. Yang pertama hadas kecil, hadas besar. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Maka di sini menjelaskan hukum ragu di dalam hadas. Misalnya saya buang angin atau enggak, ya. Ya, saya barusan buang angin atau enggak, ragu. Ya, karena buang angin termasuk salah satu hadas, yaitu hadas kecil yang membatalkan wudu. Maka menjelaskan tentang hukum ragu di dalam hadas apabila seseorang itu dalam keadaan suci. Misalnya sudah wudu, ya, terus ragu apakah saya buang angin atau enggak. Tadi buang angin atau enggak, ragu. Nah, itu bagaimana hukumnya? Maka Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan, qad yakunu al-insanu ala tuhrin. Ya, terkadang manusia itu berada di atas kesucian setelah berwudu, ya, dalam keadaan suci. Setelah berwudu itu manusia kita semuanya itu pasti dalam keadaan suci. Fayahusu bitaharruki hadatsin alaihi. Maka terkadang itu mereka ini merasakan bahwasanya ada hadas yang keluar, ya, entah itu buang air kecil, entah itu buang angin dan lain sebagainya. Fayadunnu annahu ahdath. Maka dia mengira bahwasanya dia telah berhadas alias batal wudunya. Ya, biasanya ada yang seperti itu. Was-was, ragu apakah sudah batal atau belum. Wa yaqlaqu min dzalika, maka dia bimbang, ya, bimbang, ragu, ya. Wa fi hadzal hadits yurshidu Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila ma yatma'innu al-insan wa yazilu anhu al-qalaq. Bahwasanya di hadis ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan,
ingin memberikan petunjuk kepada orang-orang yang seperti ini, ya, kepada umat yang seperti ini, kepada hal-hal yang memang menenangkan bagi manusia. Wa yazilu anhu al-qalaq, dan menghilangkan namanya ragu, menghilangkan namanya was-was, menghilangkan namanya kebimbangan. Haitsu afta Abdullah bin Zaid hina sa'alahu an hadhil mushkilah. Ya. Yang dimana Al-Imam Abdullah bin Zaid, seorang sahabi, itu beliau itu memberikan fatwa, ya, ataupun meminta fatwa, bertanya, ya, tentang masalah ini kepada Rasulullah SAW. Fa'arsyadahu ilal bina alal aslil awwal wa huwa at-tahar. Maka Rasulullah SAW memberikan pedoman atau memberikan petunjuk. Apa petunjuknya? Yaitu agar dia itu yakin dengan yang aslinya, yaitu asal awalnya, wa huwa at-taharah, yaitu suci. Ya, misalnya kita sudah bersuci, sudah berwudu, lalu tiba-tiba timbul di dalam hati kita, apakah tadi saya buang angin atau enggak? Ya, ataupun kita di dalam sholat, ya. Karena di sini itu di hadis ini disebutkan dalam sholat. Ketika kita sholat, ada namanya kebimbangan di dalam diri kita, apakah tadi ketika bangun dari rukuk itu saya buang angin atau enggak? Maka Nabi Muhammad SAW memberikan pedoman, kita mengambil ataupun berpegang, berpedoman dengan al-aslu al-awwal, yakni at-taharah, asalnya kita suci, asalnya kita masih suci karena sudah berwudu apabila kita bimbang. Wa ayyabqa fi sholati, dan tetap di dalam sholatnya jangan keluar, tidak boleh keluar kecuali kita yakin bahwasanya kita batal. Ya, kecuali kita yakin kalau kita batal, baru kita keluar sholatnya. Fala yansarifu minha, dan tidak boleh pergi ataupun keluar daripada sholat hatta yatayaqqana zawal taharah bisama'il hadathi au syummi rihihi, sampai seseorang tersebut yakin bahwasanya taharahnya itu sudah hilang alias batal. Ya. Dengan apa? Dengan mendengar hadasnya tadi. Kita buang angin misalnya, kita dengar suara angin. Nah, kedengeran dengan telinga kita. Atau syummi rihihi, atau dengan mencium baunya. Ada yang buang angin, ada yang keluar dengan suara, ya. Ada yang tidak dengan suara. Makanya kalau yang ada suaranya harus kita dengar. Kalau yang nggak ada suaranya berarti harus kecium. Nah, itu biasanya kalau buang angin itu kalau ada suaranya itu nggak ada baunya, ya. Kalau nggak ada suaranya, wah itu baunya satu masjid kena. Nah, itu biasanya seperti itu, ya. Maka di sini kalau ketika kita bimbang, ya, kita ambil asal al-awwal. Ya, asal awal yaitu toharoh, karena kita sudah berwudu. Tetapi kalau kita yakin bahwasanya toharohnya itu sudah hilang alias batal, ya, maka batal wudunya. Ya, dengan apa? Dengan yakin dengan apa? Dengan mendengarkan angin tersebut, buang angin tersebut, atau dengan kita mencium bau angin tersebut. Ya, itu cara meyakinkan. Ya, cara meyakinkan bahwasanya kita sudah tidak suci lagi atau sudah batal wudunya. Nah, dari hadis ini beberapa faedah yang bisa kita ambil menurut Syekh Utsaimin rahimahullah taala, anna al-mutatahhir idza syakka fil hadath lam yalzamhu al-wudu'a hatta yatayaqqana annahu ahdath. Bahwasanya orang yang bersuci, ya, orang yang sudah bersuci, sudah wudu, ya, apabila dia ragu di dalam hadas, ya, ragu di dalam hadas, lam yalzamhu al-wudu,
maka tidak dilazimkan atau tidak diwajibkan bagi orang tersebut untuk berwudu. Hatta yatayaqana annahu ahdath, sampai dia yakin di dalam hatinya bahwa dia sudah berhadas. Ini banyak sekali contoh-contoh ya seperti ini. Maka harus yakin bahwasanya kita sudah batal wudunya. Harus yakin. Malah jangan dibuat main-main. Ketika sholat kita ragu apakah doain atau enggak, akhirnya kita keluar. Ya, akhirnya kita keluar daripada sholat kita. Ya, maka yang harus kita lakukan itu kita yakin bahwasanya kita belum batal. Kalau kita yakin sudah batal, dengan apa? Dengan mendengarkan suara angin, ya, atau mencium bau angin. Nah, itu berarti kita sudah yakin bahwasanya kita sudah batal. Yang kedua, annahu la yajuzu al-khuruju minas shalah bi mujarrad syakki fil hadath, bahwasanya tidak boleh, tidak diperbolehkan apa? Keluar dari sholat. Kita lagi sholat fardu, ya, ataupun sholat sunnah, ya. Maka kita tidak dibolehkan untuk keluar dengan hanya ragu di dalam hadas. Ya, kita ragu dalam hadas kita, nah itu tidak boleh kita keluar sampai kita yakin. Ya, sampai kita yakin bahwasanya kita sudah batal, baru boleh kita keluar daripada sholat. Tapi kalau kita masih ragu, tidak boleh kita keluar. Ya, tidak boleh kita keluar. Itu bisa masuk ke dalam istihza di sholat, ya, ataupun mempermainkan sholat. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Yang ketiga, anna khurujar rihi minad duburi naqidun lil wudu, sawa'un 'alima bi khurujihi an tariqis sam'i aw syumni aw ghairi dzalik. Bahwasanya keluar angin, ya, keluar angin dari dubur, ya, dari dubur kita, ya, itu membatalkan wudu atau salah satu pembatal wudu. Ya. Sama saja diketahui keluarnya itu dari jalan mendengar ataupun mencium ataupun selainnya, ya, ataupun selainnya, maka itu membatalkan wudu kita, ya, membatalkan wudu kita. Angin yang keluar dari tubuh kita, baik itu didengar ataupun keluarnya itu dengan kita dengarkan, kita bisa mendengar, atau kita bisa mencium baunya, ya, maka itu semuanya itu membatalkan wudu. Yang keempat, anna minal adabi ayatajannaba al-alfadha, anna minal adabi ayatajannaba al-alfadhu allati yustahya min dzikriha. Bahwasanya termasuk dari adab, ya, dari adab itu kita menjauhi lafaz-lafaz yang kita itu malu di dalam menyebutkannya. Ya, seperti ini sahabat Abdullah bin Zaid mengatakan annahu yajidu syai'a fi shalah. Yajidu asyai'a fi shalah. Beliau malu untuk mengatakan kentut, ya, ataupun yang lainnya. Ya, maka di dalam salah satu adabnya itu dengan mengganti dengan sesuatu yang lain, ya, buang angin, ya. Kalau kentut kan kurang sopan, buang angin, ya, dan lain sebagainya. Yang dimana itu memang kita ketika menyebutkannya kita malu, maka minal adab, ya, kita jauhi kata-kata tersebut dan kita ganti dengan kata yang lainnya. Yang terakhir menurut beliau, annal asla baqa'u syai'i ala ma kana alaihi wa innal yaqina la yazulu bidzan. Bahwasanya
asal sesuatu itu tetap ya atas apa yang terjadi. Ya, maksudnya bagaimana? Asalnya itu yang pertama. Misalnya kita sudah berwudu, ya, lalu kita bimbang apakah sudah batal atau belum, maka asalnya kita sudah berwudu. Tetapi kalau kita berwudu, apabila kita belum berwudu atau dalam keadaan hadas, ya, lantas kita bimbang, kita sudah berwudu atau belum, kita sudah suci atau belum, ya. Maka kita ambil yang asalnya, yaitu apa? Belum berwudu atau masih berhadas. Ya, kita ambil yang asalnya, kita ambil yang aslinya. Ya. Wa anal yaqina la yazulu bidzan, bahwasanya yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan prasangka. Ya, bahwasanya yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan prasangka ataupun apa? Dzan itu apa? Mengira-ngira, ya, dan lain sebagainya. Ketika kita sudah yakin, ya, ini menurut beliau. Ya, menurut Syekh Ibnu Bassam rahimahullah taala, hadal hadis kama dzakara An-Nawawi rahimahullah taala min qawaidil Islamil 'ammah wa usuluhu allati tubna 'alaiha al-ahkam al-katsirah al-jalilah. Bahwasanya hadis ini menurut Al-Imam An-Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala, ini termasuk daripada kaidah-kaidah Islam yang umum, ya, yang dimana usulnya ini dibangun di atas hukum-hukum yang banyak, yang agung, yang besar. Banyak sekali kaidah ini dipakai. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Wahia, apa kaidahnya? Annal asla baqaul asya al mutayaqqanah, ya, baqaul asya al mutayaqqanati ala hukmiha, bahwasanya asal daripada hukum itu tetapnya sesuatu yang diyakini atas hukumnya. Ya, asal daripada suatu hukum itu ditetapkan atas sesuatu yang yakin atas hukumnya. Dia yakin hukumnya belum berwudu, berarti itu yang diambil. Dia yakin hukum asalnya dia itu sudah berwudu, maka itu yang diambil. Fala ya'dilu anha li mujarradi syukuki wa dzunun, maka tidak bisa dibandingkan, ya, dengan hanya keraguan ataupun prasangka-prasangka, tidak boleh. Ya, maka tidak bisa disetarakan ataupun diambil, ya, hukum asal itu tadi dengan keraguan-keraguan ataupun prasangka-prasangka. Ya, itu dihilangkan prasangka-prasangka dengan hukum asal itu tadi. Sawa'un qawiyat asyukuk au dha'ufat, sama saja keraguan-keraguan itu kuat, ya, keraguan-keraguan itu kuat ataupun lemah. Ya, namanya ragu-ragu ya tetap ragu-ragu, walaupun dia kuat, ya, tetap ragu. Ya, ragu tetap ragu, walaupun dia kuat ataupun lemah, ya, maka itu tidak bisa menghilangkan hukum asalnya. Madamat lam tasil ila darajatil yakin, selama keraguan tersebut atau prasangka tersebut itu belum sampai ke derajat yakin, masih ragu-ragu, ya. Tapi kalau sudah sampai derajat yakin, hakul yakin, oh saya sudah batal, berarti sudah batal, sudah enggak suci lagi, ya, harus berwudu lagi. Wa amthilatu dzalika katsiratun la tukhfa. Bahwasanya misal-misalnya, permisalannya dari permasalahan ini itu sangat banyak, ya, tidak sedikit, ya, sangat banyak. Wa minha hadzal hadis, dan salah satunya yaitu hadis ini. Famadama al-insanu mutayaqqinan lit-thaharah, ya, maka selama seseorang itu yakin, ya, hakul yakin bahwasanya dia dalam keadaan suci,
tsumma syakka fil hadath, lalu dia ragu di dalam hadas. Ya. Fal aslu baqa'u taharatihi. Ya, maka asalnya atau hukum asalnya yaitu tetap dia dalam keadaan bersuci. Karena dia sudah yakin dia sudah bersuci. Datanglah namanya keraguan tentang hadas, maka yang diambil adalah yang yakinnya. Ya, yang diambil adalah yang yakinnya, yaitu bahwasanya dia sudah berwudu dan hadasnya dihilangkan. Wabil aksi, dan sebaliknya. Ya, sebaliknya. Faman tayaqqana al hadath, barang siapa yang yakin bahwasanya dia dalam keadaan hadas atau dalam keadaan tidak suci alias berhadas. Wa syakka fi taharah, dan dia ragu apakah dia ini sudah berwudu atau belum. Ya, dia sudah berwudu atau belum, dia ragu nih. Ya, tapi dia belum berwudu, belum suci, tapi dia ragu apakah dia sudah wudu atau belum. Fal aslu baqaul hadath, maka hukum asalnya adalah tetapnya dia berhadas. Karena asalnya dia belum berwudu alias berhadas. Wa min hada athiyab wal amkinah, dan dari permisalan ini termasuk juga athiyab, pakaian, ya, ataupun amkinah, tempat sholat, ya. Fal aslu fiha at-taharah, maka asal semua tempat sholat, asalnya pakaian itu adalah suci, ya, asalnya suci. Ya, illa biyakini najasatiha, kecuali ya datang keyakinan tentang tempatnya tersebut najis, pakaian tersebut najis. Ya, berarti pakaian misalnya pakaian 7 hari kita pakai itu suci atau tidak suci? Pakaiannya Mas Bro misalnya dipakai tukang 7 hari misalnya, itu suci atau enggak? Hah? Suci atau enggak? Hah? Suci. Karena hukum asalnya adalah suci. Kecuali ketika ketika dalam memakainya hari ke-7, hari ke-6 misalnya, pakaian tersebut terkena najis. Ya, terkena najis, maka pakaian tersebut menjadi najis. Ya, pakaian tersebut jadi najis, sama tempat sholat, sama hukum asalnya itu adalah suci. Ya, sampai kita yakin bahwasanya tempat tersebut itu tidak suci. Nah, itu kaidahnya. Maka jangan susah-susah nanti nyari pakaian sholat. Ya, karena hukum asalnya suci, sampai kita tahu bahwasanya pakaian tersebut najis. Ya. Najis dengan kotor beda ya? Beda. Jangan sampai nanti kotor wah najis sih. Ya. Baru dipakai 3 hari najis sih. Nah, kotor sama najis dibedakan. Tidak semua kotor itu najis, tapi setiap najis pasti kotor. Nah, itu aja. Tidak semua kotor itu najis, tapi setiap najis pasti kotor. Nah, baik. Wa min dzalika, ya, termasuk permisalan yang lain, ada rakaat fi shalah. Bilangan-bilangan rakaat di salat. Faman tayaqqana salatan masalan. Maka apabila seseorang itu yakin bahwasanya dia sholat 3 rakaat, sudah sholat 3 rakaat misalnya, ya, wasyakka fir rabi'ah, ya, wasyakka fir rabi'ah, dan dia ragu di rakaat yang keempat. Misalnya dia sudah sholat 3 rakaat, ya, dia sudah sholat 3 rakaat, naik keempat, dia ragu ini 4 atau 3 ya.
dia ragu ini rakaat keempat atau ketiga, dan dia yakin bahwasanya dia sudah sholat tiga rakaat, maka yang diambil adalah yang 3 rakaat, yang rakaat keempat ditinggalkan ataupun ditiadakan. Nah ini maka diambil yang yakinnya. Kamu yakin mana 2 atau 3, maka ambil yang 2. Ini biasanya kalau sholat sendiri biasanya. Tapi kalau sholat jamaah enggak, insyaallah. Tapi kalau sholat sendiri itu biasanya seperti itu. Ya. Sering lupa. Ya, sering lupa. Wa min dzalika, contoh yang lain. Man syakka fi talaqi zaujatihi, barang siapa yang ragu di masalah talak istrinya, dia sudah talak istrinya atau belum, ya. Fal aslu baqa'un nikah, maka asalnya adalah tetap nikahnya, belum ditolak karena dia ragu, ya, karena dia ragu, tetap karena dia sudah menikah, betul? Kan dia menikah, ya, nolak, dia ragu apakah sudah menolak menalak istrinya atau belum. Maka keraguan ini tidak ataupun ditiadakan dan kembali ke hukum asalnya bahwasanya dia masih menikah dengan istrinya. Wa hakadha minal masaili al-katsirah allati la tukhfa. Nah, dan beginilah dari masalah-masalah yang banyak yang dimana tidak sedikit masalah-masalah seperti ini. Ya, maka jangan sampai was-was itu menghinggapi hati kita. Maka selalu membaca ya qul a'udzu birabbin nas, ya malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, ini yang harus kita baca setiap hari, pagi, sore, ya, zikir pagi, zikir petang, supaya menghindarkan diri kita dari apa? Dari penyakit was-was, penyakit ragu. Ya, penyakit ragu. Ya, karena ragu itu menyusahkan. Ya, was-was itu menyusahkan. Tadi sudah wudu belum ya? Belum wudu lagi. Baru habis selesai wudu ragu lagi, was-was lagi. Sudah wudu belum ya? Wudu lagi. Ada itu ada. Ya, orang-orang seperti ini ada. Ya, banyak. Ya, maka harus kita hindari. Baik. Ma yukhadhu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, menurut beliau, al-qaidah al-'ammah wa hiya annal asla baqa'u ma kana 'ala ma kana. Maksudnya kaidah umum dalam usul fiqh, ya, yang bisa kita ambil ataupun bisa kita pegang kaidah ini, wa hiya bahwasanya al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Ini kalau dalam bahasa Indonesia kan apa? Ada yang tahu? Al-baqa'u, al-aslu baqa'un ma kana 'ala ma kana. Apa artinya? Asal itu tempatnya. Asal, ya, hukum asal, ya, itu tetap walaupun terjadi apapun. Nah, gampangnya seperti itu. Hukum asal itu tetap apapun yang terjadi setelahnya. Nah, al-aslu baqa'un ma kana 'ala ma kana. Ini dihafalkan. Ini dalam usul fiqh. Ini banyak sekali pertama kali dibahas masalah ini. Al-aslu baqa'un ma kana 'ala ma kana. Hukum asal itu tetap. Walaupun yang terjadi nanti setelahnya ada keraguan, ada prasangka dan lain sebagainya, tetap hukum asalnya tetap. Yang kedua, anna mujarrad syakki fil hadath la yubtilu al-wudu wala shalah. Bahwasanya dengan hanya keraguan di dalam hadas, ya, keraguan di dalam hadas, la yubtilu al-wudu, tidak membatalkan wudu, ya, tidak membatalkan wudu wala sholat, dan juga tidak membatalkan sholat, ya. Dengan hanya ragu saja, ya, ragu dalam hadas,
ya, sudah hadas atau belum, sudah batal atau belum, nah, itu tidak membatalkan wudu, ya, wala sholat, dan juga tidak sholat sampai dia yakin, ya, sampai dia yakin. Yang ketiga, tahrimul linsirafi minas sholat li ghairi sababin bayyin. Haram, keharaman, ya, meninggalkan ataupun keluar dari sholat li ghairi sababin bayyin, dengan tanpa sebab yang jelas. Jadi ketika kita sudah sholat, sudah gak usah keluar, ya, gak usah keluar kecuali ada sebab yang jelas yang mengharuskan kita keluar dari sholat. Apa contohnya? Apa contohnya? Misalnya kita sholat sunnah, ya, sholat sunnah. Orang tua kita manggil, ya, Abian, nah, lagi sholat sunnah, dipanggil abinya, Abian, dipanggil uminya, Abian. Nah, ini boleh, ya, boleh kita batalkan sholat sunnah kita, bukan sholat fardu, ya, sholat sunnah kita untuk memenuhi panggilan orang tua. Karena panggilan orang tua ini wajib dipenuhi. Sedangkan sholat sunnah ya hukumnya sunnah dan wajib didahulukan daripada sunnah. Nah, ini boleh, ya, sebab yang jelas, ya, sebab yang jelas baru boleh kita keluar dari sholat. Tanpa sebab yang jelas tidak ataupun haram keluar daripada sholat. Yang keempat, at-riha al-kharijah minad dubur bi sautin aw bi ghairi sautin naqidatun lil wudu. Tadi yang sudah disebutkan oleh Syekh Utsaimin bahwasanya angin yang keluar dari dubur, ya, bi sautin dengan suara atau enggak, ya, dengan adanya suara atau enggak, ya, naqidatun lil wudu. Dua-duanya semuanya membatalkan wudu. Jangan mentang-mentang nggak ada suaranya terus nggak batal wudunya, ya. Mentang-mentang nggak ada suaranya nggak batal wudunya, keliru. Nah, ini makanya kalau nggak belajar nggak tahu, ya. Kalau nggak belajar nggak tahu, nanti dikira nggak ada suaranya, oh saya nggak kentut nih, ya. Nggak kentut itu angin dari mana nggak tahu, ya. Makanya ketika belajar tahu kita bahwasanya dengan suara ataupun tidak dengan suara itu membatalkan wudu. Yang kelima, yuradu, yang terakhir menurut beliau, yuradu min sama'is saut wa wijdanur rih wa wijdanir rih fil hadits, ya, ay atayaqqanu min dalika falau kana la yasma'u wa la yashum wa tayaqqan bi ghairi hadaini tariqaini intaqada wudu'a, ya, intaqada wudu. Yang dimaksud daripada mendengar suara ataupun menemukan angin, ya, merasakan angin, ya, di dalam hadis ini ayat atayaqqanu min dzalik, artinya adalah yakin dengan itu, ya, penyebab kita yakin dengan itu, mendengarkan suara angin ataupun kita menemukan, merasakan angin yang keluar. Nah, itu menjadi penyebab kita yakin. Tanpa itu, ya, kita tidak bisa yakin, ya. Falau kana la yasma'u wa la yashum wa tayaqqana bi ghairi hadaini tariqaini intaqada wudu'uhu, ya. Atayaqqun min dzalika falau kana la yasma' wa la yashum. Maka apabila kita meyakini dari itu semuanya, maksudnya kok kita meyakini kita kentut, kita buang angin, walaupun kita tidak mendengar, walaupun kita tidak mencium, ya. Wa tayaqqana bi ghairi hadaini tariqain, dan kita yakin dengan selain dua cara ini maka wudunya batal, ya. Paham dari sini? Jadi kalau kita yakin, ya, kita yakin, tetapi yakinnya tidak dengan mendengarkan angin,
atau tidak dengan mencium baunya. Ini juga membatalkan wudu. Karena apa? Karena kita yakin sudah berhadas. Ya, karena kita yakin sudah berhadas, maka batal wudunya. Kalau kita belum yakin kita berhadas, kita ambil hukum asalnya bahwasanya kita sudah berwudu, kita masih suci. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya al-yakin la yazulu bisyak au bidzan, bahwasanya yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan prasangka, harus dengan keyakinan. Ya, harus dengan keyakinan baru hilang hukum asalnya. Nah, ini yang kita pelajari hari ini. Ya, semoga sedikit ini kita bisa mengamalkan ya daripada ilmu yang kita pelajari ya. Semoga kita menjadi penuntut ilmu yang istiqomah ya, penuntut ilmu yang sejati. Karena ada banyak sekali penyakit-penyakit yang orang-orang yang baru menuntut ilmu ya. Penyakit-penyakit orang-orang yang baru menuntut ilmu itu apa? Bahwasanya dia ini merasa yang paling pinter, padahal baru sekali datang ya, baru 2 kali datang, 3 kali datang, merasa yang paling pinter, merasa yang lainnya itu baru belajar ya, merasa paling soleh ya, yang lainnya nggak soleh ya. Ini yang harus kita hindari, menjadi seorang penuntut ilmu ya, menjadi penuntut ilmu yang tawadhu ya, penuntut ilmu yang sejati ya. Dengan ini semuanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di sisinya. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum wa qul qawli hadza. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada pertanyaan? Betul. Ayo. Oh, jangan yang sulit-sulit. Baik, Bapak Dok, Ustaz sudah mempersilakan kalau ada yang bertanya. Ya, Pak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ustaz, berkaitan dengan buang angin. Ya. Kalau buang angin kentut jelas biasanya keluar dari dubur. Iya. Ya. Bagaimana dengan buang angin atau keluar angin yang keluar dari mulut? Itu juga sendawa. Apakah itu membatalkan atau bagaimana? Nah, kalau dengan sendawa, gelegean kalau bahasa Jawanya, ini tidak membatalkan wudu, karena tidak keluar dari sabilain atau 2 jalan keluar, alias kubul ataupun dubur. Ya, jadi itu tidak membatalkan wudu, ya, kecuali sampai muntah. Nah, ini baru. Tapi kalau gelegean aja keluar angin daripada mulutnya, daripada tenggorokannya, ini tidak membatalkan wudu. Mau berapa kali pun, ya, mau berapa kali pun di dalam sholat ataupun di luar sholat itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau di dalam sholat, ya sehendaknya ditinggalkan, ya, dijauhi. Karena apa? Karena ada samping-samping kita ya. Sholat kita nggak sendiri, ada kanan, ada kiri, ada jamaah yang lain. Kalau gelegean kan mengganggu kekhusyuan, ya, hanya mengganggu kekhusyuan dan tidak membatalkan wudu. Nah, wallahu a'lam. Yang lain? Silakan, yang lain. Nah, udah mengerti semua. Alhamdulillah, saya paham semua. Dia nanya tuh. Nah, Bagi dia udah pada paham semua ya, insya Allah. Oke, ada nggak? Mungkin yang sebelumnya mungkin ada yang mau bertanya, yang babak sebelumnya bisa dipersilakan nanti di secara online juga saja. Secara online bisa, misalnya di Facebook ataupun misalnya Facebook
MTM ya, udah pada tahu mungkin, udah pada like dan follow. Di situ bisa di di komentar aja di setiap kajian live. Misalnya ada pertanyaan apa, nanti insya Allah nanti disampaikan ke Ustadz jawabannya di live juga ataupun juga di waktu kajian langsung kalau masih ada waktu ya, insya Allah. Gimana nih? Udah pada paham semua? Insya Allah. Ya masalah sih sebetulnya ini luas banget ya. Apa yang Ustadz sampaikan sebenarnya masuk ke dalam ranah yang kalau secara di pelajaran itu agak rumit sih, masuk ke usul fikih. Nah, tapi dengan pelajaran yang kita dapatkan hari ini, Ustadz sudah dengan penjelasan dan syarah tersebut sebenarnya udah diringkas, dan kita hanya menerima menerima hasilnya saja, secara selainnya menerima mentahannya, insya Allah lebih mudah dan lebih bisa dipahami. Hal ini juga saya mengingatkan pada ikhwan semua untuk setiap kajian kita usahakan untuk menulis kalau bisa, ya kan? Seperti yang pernah saya dengar sebuah sabda Rasulullah SAW, "Qayyidul ilma bil kitab." Jagalah atau catatlah ilmu dengan menulis. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i ya, bahwa ilmu itu bagaikan buruan dan ikatlah buruan itu dengan tulisan. Maksudnya adalah mungkin setiap kajian kita mengerti, tapi di luar, setelah keluar dari itu dengan segala macam pikiran kita di luar ya, dengan urusan dunia, urusan istri dan anak dan sebagainya, mungkin jadi lupa apa yang kita pelajari. Tapi dengan tulisan, insya Allah bisa merajaah kapan-kapan. Jadi bisa memantapkan apa ibadah kita ke depannya, insya Allah. Baik, untuk hari ini kami ucapkan jazakumullah khairan atas kehadirannya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi